Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau hidup ini kok kayaknya nggak masuk akal ya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah gagasan yang dalam banget yang ngebahas persis perasaan itu. Dialektika absurdisme sosial. Kita akan sama-sama menjelajahi pertanyaan soal makna di dunia yang seringnya terasa absurd. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang mungkin pernah menghantui kita semua. Dan ini yang jadi titik awal diskusi kita. Kalau memang dunia ini nggak punya makna bawaan, apa hidup kita masih bisa punya nilai? Bisa nggak sih kita ciptakan sendiri nilai itu? Oke, kerangka pembahasan kita kali ini digagas oleh Dr. Moko. Beliau adalah pendiri Acitya Baswara. Beliau ini ngajak kita buat merenung bareng-bareng gimana sih cara kita bergelut sama yang namanya absurditas, terutama ya dalam konteks kehidupan sosial kita, di tengah semua tuntutan dan ekspektasi dari masyarakat. Untuk bisa paham gagasannya, ayo kita mulai dulu dengan masuk ke tempat yang disebut ruang absurd. Kita coba rasain bareng-bareng seperti apa sih rasanya ada di dalam kehampaan ini. Biasanya, titik awalnya tuh kerasa kayak gini nih. Ada sebuah beban yang nggak kelihatan, tapi rasanya neken banget. Padahal, mungkin secara materi kita punya semua yang kita butuhin kan? Aneh ya, ini semacam paradoks zaman modern yang sering bikin bingung. Dan perasaan itu pelan-pelan merembes ke hal-hal yang harusnya nyenengin. Makanan, kumpul-kumpul yang semestinya jadi sumber nikmat, malah jadi kehilangan rasanya. Semuanya terasa datar, hambar. Puncaknya ada di sini. Saat Anda coba ngobrol sama diri sendiri, atau bahkan sama orang terdekat sekalipun, tapi semua rasanya kosong, hampa, nihil. Seolah-olah ada dinding transparan antara Anda dan dunia. Nah, kalau Anda pernah ngerasain ini, berarti Anda sudah berdiri di gerbang absurdisme. Jadi, apa sih sebenarnya ruang absurd ini? Menurut filsuf Albert Camus, ini adalah sebuah benturan yang nggak bisa dihindari. Di satu sisi, kita sebagai manusia punya dorongan kuat buat nyari makna, nyari jawaban. Di sisi lain, alam semesta ini diam seribu bahasa, irasional, dan sama sekali nggak peduli sama pencarian kita itu. Penting buat kita tahu ya, filsafat Camus ini bukan lahir dari ruang ber-AC atau dari menara gading. Sama sekali bukan. Ini lahir dari penderitaan yang benar-benar nyata. Dia tumbuh di tengah kekerasan, kehilangan ayahnya di Perang Dunia Pertama, terus jadi saksi langsung kehancuran Perang Dunia Kedua sebagai jurnalis. Pengalaman-pengalaman inilah yang memaksa dia buat bertanya, bisa nggak sih hidup ini tepat bernilai di tengah penderitaan yang kelihatannya sia-sia? Nah, saat kita dihadapkan sama kekosongan ini, banyak orang tanpa sadar jatuh ke dalam sebuah jebakan. Jebakan yang kita sebut makna buatan. Coba kita lihat lebih dekat. Jadi, di sini kita kayak dihadapkan sama dua jalan yang beda banget. Di satu sisi ada makna buatan. Ini ya semacam pelarian. Kita pura-pura semuanya baik-baik aja, kita bikin tujuan palsu cuma biar ngerasa lebih baik. Tapi di sisi lain ada nilai yang tulus, yang justru lahir dari keberanian kita buat ngadepin ketidakpastian itu, tanpa nutup-nutupin kenyataan pahitnya. Jadi poin krusialnya begini, makna buatan itu selalu bergantung sama sesuatu di luar saat ini. Entah itu harapan kosong akan hari esok yang lebih baik yang belum tentu datang, atau cari-cari pembenaran dari kekuatan yang lebih besar. Ini semua cuma plester sementara buat luka batin, yang ujung-ujungnya malah bikin kita hidup dalam kepura-puraan. Dan ini membawa kita ke metafora paling utama dalam absurdisme. Sebuah kisah kuno yang sama Camus diangkat lagi buat ngejelasin sebuah kebenaran yang radikal banget. Mitos Sisyphus. Bayangin deh, Sisyphus. Dia dihukum untuk selamanya mendorong batu raksasa ke puncak gunung. Dan setiap kali sampai puncak, batunya gelinding lagi ke bawah. Sebuah pekerjaan yang sia-sia banget kan? Tapi, disinilah Camus ngasih ide yang mengejutkan. Kita harus membayangkan Sisyphus itu bahagia. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Rahasianya ternyata ada di sini. Coba kita bedah ya. Pertama, Sisyphus itu udah bebas dari ilusi. Dia nggak lagi ngarep-ngarep. Kedua, kebebasan itu justru bikin dia 100% fokus sama masa kini, sama perjuangannya dorong batu itu. Ketiga, tindakannya jadi semacam pemberontakan sadar. Dengan terus mendorong, dia menentang nasibnya. Dan yang paling penting, dia punya kejernihan mutlak, dia menerima kesia-siaan tugasnya tapi tanpa putus asa. Kebahagiaan Sisyphus lahir dari kesadaran penuh akan kondisinya. Nah, pelajaran dari Sisyphus inilah yang jadi inti dari jalan keluar absurdisme. Jalannya bukan dengan lari, tapi dengan memberontak. Sebuah pemberontakan menuju kebebasan yang sejati. Jadi,
Pas kita dihadapkan sama absurditas, pilihannya ada dua. Kita bisa jatuh ke dalam keputusaan nihilistik, merasa hancur lalu menyerah gitu aja, atau kita bisa melakukan pemberontakan eksistensial, yaitu dengan sadar kita memutuskan untuk terus hidup, terus mendorong batu kita, justru karena kita tahu semua ini nggak punya tujuan akhir. Ini adalah bentuk perlawanan tertinggi. Senjata kita dalam pemberontakan ini adalah apa yang disebut kejernihan mutlak. Maksudnya, kita melihat realitas apa adanya, termasuk penderitaan dan kesia-siaan tanpa kacamata harapan palsu. Ini adalah keberanian untuk menatap jurang kekosongan dan tidak memalingkan muka. Dan inilah bagian yang paling luar biasa. Kebebasan sejati yang ditawarkan absurdisme itu bukan berarti hidup tanpa masalah atau tanpa penderitaan. Bukan. Kebebasan sejati itu adalah bebas dari rantai yang paling berat, yaitu beban untuk terus-menerus mencari makna di tempat yang memang gak ada. Justru saat kita berhenti mencari, disitulah kita benar-benar merdeka. Oke, sebagai penutup, mari kita kembali ke pesan inti dari Dr. Moko. Sebuah ajakan bagi kita semua yang tertarik pada perenungan mendalam tentang kehidupan. Ini adalah sebuah undangan terbuka langsung dari Dr. Moko untuk semua teman-teman pegiat filsafat di seluruh Indonesia. Pesannya, jangan pernah berhenti dalam perjalanan ini. Teruslah berani bertanya dan merenung untuk memahami hakikat keberadaan. Sekalipun jawaban yang kita temukan, ya nggak selalu nyaman. Dan sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan salam hangat dari Dr. Moko untuk Anda semua. Teruslah memberontak dengan pikiran, dan seperti Sisyphus, temukanlah kebahagiaan dalam perjuangan mendorong batu Anda sendiri. Sampai jumpa!